mahasiswa. Selamat siang. Ya, biasanya sebelum kita melakukan praktek di workshop, terlebih dahulu kita ada pengarahan tentang pekerjaan kita awal, yaitu yang saya bawakan pada hari ini adalah kerja bangku dan pelat. Ya, kerja bangku dan pelat ingin saya sampaikan tujuan dan pengenalan sebagian dari peralatan-peralatan yang kita pakai pada waktu pekerjaan itu. Ya, bisa kita lihat nanti di paparan saya ini. Ya. Peralatan kerja bangku dan pelat akan kita sampaikan dulu deskripsinya. Kerja bangku ini adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual, ya. Secara manual, tidak tidak ada menggunakan peralatan-peralatan mesin, jadi peralatan tangan semua. Jadi tanpa menggunakan mesin dikerjakan di atas meja kerja, ya, di atas meja kerja. Mungkin adik-adik udah pernah lihat ya, ini hal seperti ini. Kegiatan kita yang termasuk dalam kerja bangku adalah proses pemotongan pada benda kerja, yaitu proses pengerjaan penggergajian dan yang lainnya. Proses meratakan permukaan, membuat chamfer dengan pengikiran, ya, pengikiran. Nanti saya bisa jelaskan apa itu jenis-jenis kikir untuk pemerataan. 3, proses pelubangan pengeboran, ya. Itu pekerjaan kerja bangku termasuk bagian-bagiannya. Berikutnya proses pembuatan ulir, pengetapan, tap, dan penyenaian, ya, penyenaian. Berikutnya penandaan dengan penitik dan penggores dan pengukuran. Itu bagian-bagian yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kerja bangku, ya. Berikutnya berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, ya, ke dalam 2 jenis, yaitu mengurangi volume benda kerja dan tidak mengurangi volume benda kerja, ya. Ya. Proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan, ya. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dilakukan dengan cara beberapa macam, yaitu pemotongan dengan gergaji tangan, ya. Nanti ada peralatannya bagaimana. Berikutnya pemotongan dengan kikir, ya. Pemotongan dengan kikir. Penyayatan dengan tap tangan atau senai tangan, ya. Berikutnya penyayatan dengan pahat tangan, penyayatan dengan sekrap tangan. Ini semua mengurangi volume yang ada pada benda kerja tersebut, ya. Dengan tidak mengurangi volume benda kerja ada beberapa hal, yaitu proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi untuk mendapatkan sesuatu bentuk yang diinginkan, ya. Dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara pembengkokan, ya. Rasa ini dah sering dilihat, ya, pembengkokan. Bending namanya kalau pakai mesin. Kedua, stamping, ya, stempel, ya. Stamping itu ada dilakukan dengan cara, nanti bisa kita lihat cara-cara stampingnya. Iya, kita masuk ke pengenalan peralatan, ya. Sebelum kita melakukan praktek selalu kita harus ketahui peralatan yang akan digunakan untuk membuat sesuatu benda kerja yang dianjurkan pada praktek tersebut, yaitu ada beberapa hal. Gergaji besi ini ada alat tangan ini, ya, gergaji besi. Ada juga gergaji besi yang mesin, tapi tidak itu alat tangan. Nanti ada gambar yang bisa saya tunjukkan. Penitik, ya, penitik ini penanda. Penggores, siku-siku, ragum, mesin bor, drilling ini bisa. Senai atau thread, tap, handle senai, handle tap,
bersamaan dengan pahat, kikir rata dua sisi. Nanti bisa kita lihat mana dua sisi, mana satu sisi ya. Ada gambarnya nanti bisa kita bedakan. Kikir rata tunggal, kikir bulat, meja perata, bolt cutter, tube cutter, flaring tool, belt dan watt punch ya. Absorb press ya. Ini ada semua nanti yang bisa kita lihat. Ini dia, gergaji besi hacksaw. Alat ini gunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran ya, dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Artinya seperti ini ya. Kalau kita memotong satu benda kerja atau baja yang keras, beda lagi dia. Ini biasanya digunakan untuk benda kerja yang lunak ini. Ini ya, gergaji tangan. Ya. Inilah yang kita pakai selalu di kerja bangku dan pelat ya. Berikutnya penitik, center punch ya. Ujungnya diruncingkan, alat ini digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Artinya titik kita penitik ini sebagai tanda dan center daripada di mana kita yang mau bor. Ya, karena kalau waktu pengoboran itu bisa lari mata bor yang akan kita pakai. Ya. Ini fungsinya dua ini. Ya. Berikutnya penggores. Tadi udah diterangkan nama-nama peralatan yang sudah kita gunakan sebelumnya ya. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja. Ya. Nah, seperti kayu, logam yang akan dipotong. Ya. Proses penggunaan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin lanjutan ya. Penggores ini macam-macam bisa dilihat ya. Ada dia bermata dua sisi, ada satu sisi. Ya. Ini dia penggores ya. Hanya menandai untuk proses lanjutan dalam pengerjaan baik kerja bangku dan pelat. Ya. Siku ini peralatan yang digunakan. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku. Ya. Fungsi membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda. Ya. Memeriksa kerataan permukaan benda kerja. Siku ini kebetulan di gambar ini adalah 90 derajat ya. Banyak siku juga yang bisa disetel derajatnya ya. Saya kira adik-adik udah paham ini mengenai siku ya. Ada beberapa fungsi di situ, baik di dalam pengukuran kesikuan maupun bisa juga kita lihat dalam keadaan kerataan daripada benda kerja tersebut. Inilah fungsi-fungsi peralatan kerja bangku yang selalu kita laksanakan ini. Berikutnya ragum, tidak kalah pentingnya. Ini peralatan ini tidak bisa tidak ada dalam pekerjaan benchwork ya, benda kerja bangku. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai dan lain-lain. Semua pekerjaan yang bersifat manual maka dia harus dijepit di ragum ini. Ya. Dengan memutar tangkai handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka, melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga sampai jangan rusak, karena kalau dia rusak pasti benda kerja juga ikut rusak. Ya. Ya. Cara memilih ragum yang sesuai dengan kita, tinggi badan kita, berdiri tegak di ragum. Ya. Berdiri tegak di ragum, tempelkan kepalan tangan pada dagu, ya, gini ya, tempelkan ya, pada dagu. Siku harus berada di atas mulut ragum, ya. Siku kita ini di mulut ragum, tahu kan ini, ya. Siku harus berada di mulut ragum dan apabila lengan kita ayunkan, siku jangan sampai menyentuh bibir mulut ragum, ya. Sorry ya.
Ya, kira-kira ada yang dipertanyakan yang sedang saya paparkan atau memang sudah jelas? Silakan. Ya, ya. Iya, biasanya kalau kita melaksanakan penitikan harus diletakkan benda kerja itu serata mungkin pada tempat yang memang sudah teruji kerataannya, baru kita lakukan penitikan tegak lurus, ya. Supaya nanti waktu melaksanakan pengeboran, mata bor itu tidak lari dari titik itu sendiri, gitu. Fungsinya kan seperti itu. Untuk sebagai tanda dan sebagai titik fokus pada ujung mata bor yang kita laksanakan. Kalau kita titik dengan miring, makanya hasil bor itu sendiri nanti akan lari menjadi miring. Nah, tujuan kita tidak seperti itu, ya, gitu ya. Oke, ya, itu kira-kira mengena nggak jawabannya ini? Ya, mengena ya. Ya. Yang lain ada nggak ya? Silakan. Ya, kayaknya sudah cukup jelas ya. Kalaupun nggak jelas, nggak berani bertanya, nanti dari WA bisa ditanya lah, saya jawab. Ya, terima kasih ya atas perhatian kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ya. Udah siap ya? Udah boleh bebas ya?